Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya. Sekarang kami sedang di Sekre, dan sekarang kami sedang bersama Rider. Sebelumnya, abang ada ini nggak format pengenalan buat kami? Ada nama, NIM, daerah asal. Satu lagi apa? Bebas. Hobi ya, hobi. Yang Apa? yang unik gitu. Hal random yang dilakuin hari ini. Apa? Hal random yang dilakuin hari ini. Hal yang pernah dilakuin hari ini? Hal random yang dilakuin hari ini. Boleh. Ya dulu. Perkenalkan, nama saya Geoffrey Manaim, NIM Athena 041, asal daerah dari Cibubur. Hal paling random yang di Cibubur. Oh, Cibubur. Hal yang paling random dilakukan hari ini, di kamar mandi tiba-tiba ada jamur beneran, jadinya potong jamur tadi. Jamur. Jamur. Jamur Jamur apa, Cok? beneran jamur yo. Jorok. Emang Oke, perkenalkan nama gue Hagai Hiromitsu Valentino Rianda, NIM 001. Hal random yang dilakuin hari ini gara-gara kotak pensil ketinggalan jadi digosen. Oke, perkenalkan gue Rafata Kanekanaka, bisa dipanggil Rafa, Athena 075. Hal random hari ini ya, gue sebenarnya kemarin malam ninggalin mobil gue di Saraga, terus pagi ini kekunci, digembok. Oh, digembok. Digembok mobilnya, jadi ya udah harus bayar 50.000 nih, jadi gitu. Mati, lu mau ikut Asal dari mana? Asal gue dari Bintaro, Tangerang Selatan. Iya sama. Kenalin, nama gue Haikal Patabari, biasa dipanggil Pati. Athena 019, asal dari Bangka. Bangka. Ya. Hal yang random hari ini paling tiba-tiba ikut WWC Bang Daren. Hal random itu. Apa? Apa gua harus sebutin apa aja? Oh ya, Nama, NIM, angkatan. jabatan di KMPN. Oke. Udah kayak itu. Iya udah. Nama Deren Rafael, dipanggil Deren, NIM Artemis 45. Terus jabatan gue di KMPN, anggota DPA. Kenapa kok pada bingung ya anggota DPA? Nama NIM jabatan angkatan udah. Kuningan nggak usah ya? Nggak usah. Dari lo guys. Oke, pertanyaan pertama, kenapa mau jadi Dunlap dan apakah ada inspirasi Dunlap dari atas? Oke. Kenapa jadi Dunlap? Karena gue penasaran. Karena gue pengen tahu kalau misalnya jadi Dunlap tuh gimana sih rasanya, gimana, apa aja yang harus dipersiapin gitu. Terus ditambah gue sejauh ini belum pernah, selama kemarin sebelum jadi Dunlap ya, gue belum pernah jadi panitia lapangan. Makanya gue pengen nyobain, dan yang menurut gue paling deket ya dari KMPN, ya udah jadi Dunlap gitu. Nah terus kalau inspirasi, ada sih inspirasi dari angkatan 22 berarti ya? Iya ada seorang yang menginspirasi gue lah jadi Dunlap. Dengan karakter yang sedikit mirip itu. Dengan karakter yang cukup berbeda justru. Awalnya gue pengen mirip, tapi kayak susah miripnya, jadi ya udah akhirnya let it flow aja lah, akhirnya beda juga. Oke. Ternyata beda. Oke, pertanyaan yang kedua mungkin, kenapa lu milih buat menjadi anggota DPA? Alasannya apa? Oke. Kenapa gue milih jadi anggota DPA? Karena gue belum terlalu familiar sama BPP, dalamnya BPP. Jadi pas waktu itu tuh kan ada magang ya. Nah gue nggak ikut magang. Waktu itu gue milih jadi staff AIS karena timelinenya barengan kan. Nah gue daripada magang gue jadi staff AIS aja. Dulu gue mikirnya gitu. Sebenarnya bisa dua-duanya sih. Cuma waktu itu gue milihnya salah satu aja lah. Ya udah jadi gue jadi staff AIS. Nah karena gue nggak magang, makanya gue nggak terlalu kenal sama BPP tuh gimana dalamnya gitu. Makanya pas kemarin open recruitment buat angkatan gue nge-staff, itu gue nggak ngambil staff lah, karena gue nggak familiar kan. Makanya daripada gue nggak ngapa-ngapain, jadi gue milih jadi DPA. Dan kebetulan gue waktu itu jadi DPA karena temen gue jadi DPA juga, dan menurut cerita dia workloadnya nggak terlalu berat, makanya gue pengen jadi DPA gitu. Bang, selama setahun di KMPN, seberapa ngebantunya sih KMPN untuk dalam aspek development diri lu sendiri?
Mungkin dalam aspek skill-skill baru lah, mungkin tentang sifat diri lu sendiri dan lain-lain bang. Kalau dari itu skill jelas bertambah ya, karena gue dulu dari bahkan dulu pas SMA aja gue ngikut OSIS. Makanya gue kan sejarang itu organisasi, makanya begitu ada wadah organisasi menurut gue sangat membantu ya di sini. Karena di ITB kan mau nggak mau kulturnya kan harus himpunan ya, makanya gue jadi mau nggak mau ikut organisasi, which is KMPN kan paling deket sama gue. Nah kalau buat development jelas ngebantu karena apa ya, banyak pengalaman baru yang bisa gue dapetin lah dari KMPN. Salah satunya jadi dalam itu juga pengalaman baru, kayak jadi anggota DPA itu juga banyak pengalamannya kan, kayak tugas-tugas yang emang dijalanin oleh sebuah organisasi itu ada di KMPN. Makanya gue dapat banyak pelajaran lah dari KMPN ini, jadi sangat membantu perkembangan gue gitu. Kasih bang. Kan emang kan udah 1 tahun nih di KMPN. Boleh ceritain nggak suka dukanya di KMPN? Suka dukanya, sukanya ketemu banyak orang, ketemu kating-kating, itu menyenangkan sih. Kenal sama orang baru, belajar pengalaman baru, terus ketemu kalian, angkatan-angkatan baru. Terus kalau dukanya, paling kalau misalnya lagi ada acara besar sih, itu kan, terus misal gue lagi ada kerjaan gitu, makanya waktu itu gue pernah waktu itu gue pernah ngebantuin bikin bendera buat Wispril itu sampai subuh. Makanya paling dukanya kerja yang lebih berat aja sih. Sisanya mah enjoy aja gitu. Oke, terus pertanyaan kedua, ada nggak yang merubah Bang Deren dari setelah Sonic dan sebelum Sonic gitu? Dan setelah masuk KMPN dan sebelum KMPN, ada nggak yang merubah dari atau jadi turning point lah intinya? Sonicnya berarti Sonic angkatan gue kan? Iya. Yang merubah jelas gue jadi lebih kenal angkatan gue. Karena pas TPB ini, jadi pas gue penjurusan, itu gue jujur nggak terlalu kenal sama orang-orangnya. Karena teman-teman gue kebanyakan MS kalau nggak MT. Makanya begitu AE nih, gue sangat tidak familiar sama lingkungannya lah. Makanya setelah Sonic, itu yang berubah, gue jadi lebih kenal sama angkatan gue lah. Terus setelah Sonic, gue udah lebih mengenal angkatan gue. Dan bahkan setelah Sonic pun, gue jadi lebih bisa mengenal angkatan gue lagi. Dimana gue ngelihat angkatan gue itu bisa berprogres. Dari yang awalnya jarang dateng, jadi sekarang sering dateng. Awalnya nggak nge-staff, sekarang jadi sering nge-staff gitu. Makanya gue lihat angkatan gue sangat berprogres aja sih. Itu perubahannya. Mungkin kedua dari gua, kan di Sonic kamu itu diajarkan ada metode Tuckman. Itu tuh tahap-tahap perangkatan, forming, storming, norming, performing sama journaling. Nah, menurut Bang Deren sendiri sekarang Artemis itu ada di mana? Kenapa? Dan boleh dijelaskan tahap-tahap sebelumnya itu kapan gitu? Jelasin dulu dong, gue nggak terlalu ingat ininya. Apa? Empat-empatnya, coba. Lima-limanya. 5. Forming pembentukan. Okay. Storming mulai ada masalah-masalah. Okay. Norming mulai agak reda. Performing tahu sendiri ya, performing. Terus journaling ya angkatnya udah mulai bubar gitu. Ya idealnya kan harusnya sekarang ada di performing ya kan? Karena kan kita lagi transisi sih menurut gua. Lagi transisi sebelum forming apa tadi? Norming. Lagi performing sebelum performing, sorry. Jadi antara norming ke performing. Jadi lagi transisi antara itulah. Karena menurut gua performingnya angkatan gua itu nanti pas angkatan gua ngejabat BPP. Makanya menurut gua itu kita lagi di tahap transisi itulah. Dengan berbagai prosesnya. Menurut gua gitu. Dan menurut gua emang udah pasnya di situ. Gitu. Lanjut. Ya bang, mungkin gue pengen nanya kayak acara yang paling seru lah di KMPN, menurut lo yang paling berkesan buat lo apa? Sonic. Karena gue ngerasain dari yang awalnya gue di Sonic sampai gue jadi panitia Sonic, ya kan? Kayak itu kan apa seru gitu? Ya, akhirnya tahu nih di balik Sonic nih kita ngapain aja
behind the scene-nya tuh ngapain gitu. Pas lagi forum tuh yang di belakang ngapain sih, ya, gitu, akhirnya kan tahu ya. Jadi serunya di situ sih karena bisa apa ya, menjawab berbagai rasa penasaran yang gue punya. Gitu. Sama ketemu orang baru aja sih. Ketemu kalian. Harapan abang dari Sonic ini dari KMP ini apa sih? Terus harapan buat KMP-nya apa? Kedepannya. Harapan dari campaign? Ya harapan abang yang dapat dari KMPN dan harapan abang buat KMPN kedepannya. Oke. Harapan yang gue dapat dari KMPN yang jelas wadah organisasi, which is sudah gue dapetin sekarang. Ditambah itu gue mengharapkan bahwa KMPN itu bisa memberikan apa ya, berbagai relasi yang penting buat gue di masa depan. Itu yang gue harapkan dari KMPN. Terus kalau harapan gue buat KMPN, gue berharap KMPN itu bisa eksis terus. Maksudnya eksis tuh gini, apa ya, bukan cuma asal ada, bukan cuma himpunannya nggak beku, tapi himpunannya tuh bisa gerak terus. Karena yang ngegerakin himpunan kan orang-orang di dalamnya kan. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang di dalamnya masih terus semangat buat menggerakkan, ya KMPN akan terus gerak terus. Kalau misalnya orang-orangnya pada lemes gitu, pada nggak semangat, ya KMPN-nya juga nggak semangat, pada lemes gitu. Makanya gue harap orang-orang di dalam KMPN itu bisa terus semangat biar KMPN-nya bisa semangat juga gitu. Buat penutup, kasih harapan buat Athena Bang. Jadi kayak pesan buat Athena lah. Oke, pesan buat Athena ada hubungannya juga sama yang tadi ya. Jadi sekali lagi KMPN itu kan digerakin sama orang-orangnya. Nah, udah waktunya kalian itu sebentar lagi, mungkin sebentar lagi, tapi emang harusnya udah waktunya kalian itu yang menggerakkan KMPN, ya kan? Makanya gue berharap kalian itu punya semangat yang bisa terus dijaga, bahkan sampai nanti kalian jadi anggota luar biasa sampai keluar dari KMPN. Jadi bisa di-maintain terus semangatnya, jangan sampai ada lonjakan semangat, kayak semangat banget gitu, tapi tiba-tiba anjlok. Jadi mending di-maintain konstan terus semangatnya dari awal sampai akhir, biar KMPN-nya juga bisa konstan semangatnya dari awal sampai akhir gitu. Gitu ya. Terima kasih Bang. Pintu sekian, terima kasih Bang. Semangat.